Bab 193. Penyerangan lagi, ini adalah metode pembelian tiket lotre yang dikembangkan dengan perhitungan terperinci pada generasi selanjutnya, dan ini benar-benar sebuah bisnis yang menguntungkan. Lin Hai cukup yakin akan hal ini. Kenapa bisa sangat mahal? Ketiga wanita itu terkejut, bahkan jika seseorang membeli semua nomor, dia akan menghabiskan hampir 30.000 tael perak. Ini adalah keuntungan yang sangat besar, jangan khawatir. Membeli tiket lotre jauh lebih menarik daripada pergi ke rumah judi. 2 sen tidak berarti apa bagi banyak orang, tetapi jika mereka dapat memenangkan hadiah utama, rakyat biasa tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian mereka lagi untuk sisa hidup mereka. Aku yakin banyak orang yang akan berminat membelinya. Jika mereka memiliki 2 sen, mereka bahkan tidak bisa duduk di meja di rumah judi. Tetapi jika mereka bisa membeli tiket lotre, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Tentu saja mereka akan senang jika menang, dan mereka tidak akan merasa sedih jika tidak menang, Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum. Jika seperti yang kamu katakan, maka bisnis ini bisa dilakukan. Selama kita mengiklankannya di koran, banyak orang akan datang untuk membelinya, bukan? Hal terpenting dalam menjual tiket lotre adalah mencegah orang lain untuk memalsukan tiket. Pada awalnya, mereka mungkin tidak akan berpikir untuk memalsukannya. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkannya, setiap tiket lotre akan diberi stempel khusus untuk mencegah pemalsuan. Namun, di saat semakin banyak orang tahu bahwa keuntungannya cukup besar, mereka akan berpikir untuk memalsukannya. Itu adalah ujian besar bagi kita semua. Aku berencana untuk membangun industri pembuatan kertas dan menggunakan kertasku sendiri untuk mencetak tiket lotre. Dengan begitu, tidak ada yang bisa memalsukannya. Lin Hai tahu banyak dengan teknologi anti pemalsuan. Tidak semudah itu bagi orang-orang kuno untuk memalsukan tiket lotrenya. Sekarang setelah kita membahas semuanya, mulailah menjual secepat mungkin. Kata Putri Chenxi, menerbitkan tiket lotre sangat menguntungkan, dan aku berencana untuk menyerahkan sebagian besar keuntungannya untuk istana. Surat kabar kita hanya perlu mengambil 20% saja. Jika kita menghasilkan terlalu banyak uang, itu akan membangkitkan rasa iri orang lain. Kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan istana kekaisaran sebagai pendukung. Kata Lin Hai. Putri Chenxi mengangguk setelah mendengar hal ini dan berkata, ini ide yang bagus, tetapi kita benar-benar tidak boleh terlalu serakah. Bisnis yang menghasilkan keuntungan sebesar itu pasti akan membawa masalah besar di masa depan. Jika sebagian besar keuntungan diberikan untuk istana, mereka tidak akan berani membuat masalah. Kapan kamu akan mulai menjual tiket lotre? Aku memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 4 atau 5 hari untuk mempersiapkannya. Pertama, aku akan menulis bagian promosi khusus tentang lotre di surat kabar, dan setiap terbitan harus diterbitkan sebanyak mungkin, agar semua orang bisa mengetahuinya. Setelah semua siap, kita akan segera mulai menerbitkannya. Selain itu, tidak realistis untuk meminta semua orang datang ke kantor surat kabar untuk membeli surat kabar, jadi kita harus menyewa beberapa toko yang lebih kecil. Kita perlu mengumpulkan beberapa orang untuk pelatihan. Serahkan masalah ini padaku. Jangan khawatirkan hal ini. Derajat, kata Putri Chenxi sambil menepuk dadanya. Aku memperkirakan bisnis ini bisa menghasilkan setidaknya 1 atau 2 juta tael perak dalam setahun. Jika kita mendapatkan 20%, itu sudah cukup, jadi semua orang harus bekerja lebih keras, dan kalian akan mendapatkan dividen pada waktunya. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Kamu hebat, kamu menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang dengan mudah. Dalam beberapa tahun, bukankah kita semua akan menjadi orang kaya di Beijing? Aku bersulang untukmu dan mendoakan awal yang sukses untuk kita. Putri Chenxi mengangkat gelasnya dengan gembira dan meminumnya semua. Lin Hai juga mengambil segelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Semua orang menganggap bisnis lotre ini sangat unik. Lagi pula ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti ini. Lin Hai dengan hati-hati menjelaskan kepada mereka bertiga cara bermain lotre sehingga mereka dapat menjelaskannya dengan jelas di koran. Ada juga beberapa kiat tentang cara menjual, membayar tepat waktu, dan mencegah pemalsuan. Mereka membahas semuanya bersama-sama. Lin Hai menerima saran dari banyak orang untuk melihat apakah ada metode yang lebih cocok. Selama biayanya tidak terlalu tinggi, semuanya akan dijalankan. Selesai makan, hari pun sudah gelap. Putri Chenxi mengantar Lin Ruoxue dan Nona Xianer pulang dengan kereta. Lin Hai pulang dengan keretanya sendiri. Ketika sedang berada di jalan, keretanya tiba-tiba berguncang hebat. Ternyata seseorang telah menggali parit di jalan. Roda kereta terjebak di dalam parit itu. Apa yang terjadi? Lin Hai jatuh tertelungkup, merasa sangat kesal. Tuan,
Aku tidak tahu siapa yang menggali parit di jalan, aku akan meminta seseorang untuk menyelidikinya nanti. Lin Hai merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya, masalah ini terlalu aneh, meskipun jalan ini bukan jalan utama, tetapi banyak orang yang melewati jalan ini digali, tetapi tidak ada laporan yang masuk ke kantor Jing Zhaoyin. Lin Hai menjadi lebih waspada setelah pengalaman diserang terakhir kali. Cepatlah bersembunyi dan waspada terhadap penyergapan nol. Lin Hai langsung meraih tangan Wang Dayong dan menariknya ke dalam kereta, yang terdengar hanyalah desiran anak panah dari kejauhan. Suara anak panah menembus udara menembus kegelapan, kemudian terdengar suara berderak, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya tertancap ke kereta. Kuda malang itu tertembak dan jatuh ke tanah. Sialan, mereka telah membunuh kudaku yang baik lagi. Lin Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, yang lain segera mencari tempat untuk bersembunyi. Ada yang bersandar di dinding, dan ada yang merangkak di bawah kereta. Wang Dayong sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Baru saja dia melihat ke bawah untuk memeriksa kondisi roda dan tidak menyadari bahwa seseorang telah menyiapkan penyergapan. Jika Lin Hai tidak mengingatkannya tepat waktu dan menariknya ke dalam kereta, mungkin dia sudah tertembak sekarang. Lin Hai mengambil busur otomatis dan menaruhnya di tangannya. Hati-hati, tunggu sampai pembunuh itu datang sebelum kita menyerangnya. Wang Dayong mengambil busur otomatisnya, mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia membuka jendela sedikit dan melihat keluar. Saat ini benar-benar gelap dan dia sama sekali tidak bisa melihat situasi spesifik di kejauhan. Setelah menunggu beberapa saat, tetap tidak ada gerakan. Mungkinkah pembunuh itu sudah melarikan diri? Haruskah kita mengirim seseorang ke garis depan untuk memeriksanya? Tidak, kita tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita mati. Jika pembunuh itu melarikan diri setelah gagal mengenai sasarannya, kita tidak perlu mengejarnya. Jika mereka menunggu kita datang dan menyelidiki, itu akan berbahaya. Lin Hai tidak tahu apakah ada jebakan lain di depan, dia tidak berani mengirim siapapun ke sana. Satu-satunya cara sekarang adalah kembali ke jalan yang sebelumnya. Setidaknya tidak ada jebakan di sana, tetapi musuh mungkin telah memikirkan situasi ini dan mungkin telah menyiapkan penyergapan di belakang mereka. Lin Hai meraba-raba dalam kegelapan untuk membuka kompartemen rahasia di kereta dan mengeluarkan pistol mesiu. Dia menuangkan mesiu dan pasir besi ke dalamnya dengan cepat. Dia telah menjadi sangat terampil dalam hal semacam ini dan dapat menyelesaikannya dengan cepat dengan mata tertutup. Pada saat ini, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di kejauhan, kemudian lebih banyak cahaya terang mendekat dengan cepat. Bajingan-bajingan itu benar-benar menyerang kita dengan api. Wang Dayong mengumpat dengan keras, ternyata si pembunuh tidak berani untuk menyerang langsung. Mereka takut tidak dapat melihat lawan dengan jelas dalam kegelapan dan akan sulit untuk melancarkan serangan, jadi mereka menggunakan api untuk menembaki kereta, yang menerangi target untuk diserang. Bab 194. Pembunuh bayaran dari Daxia. Anak panah itu diikat dengan kain yang dibasahi minyak tanah, dan langsung menyala saat ditembakkan ke kereta. Api di kereta semakin membesar. Wang Dayong menjadi semakin cemas saat ini. Jika terus seperti ini, Lin Hai akan berada dalam bahaya. Tuan, aku akan keluar terlebih dahulu untuk menarik perhatian para pembunuh itu, dan kamu harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Wang Dayong sudah memutuskan untuk mati, dan dia akan melakukan apa saja untuk memberi Lin Hai kesempatan untuk melarikan diri. Lin Hai menghentikannya. Tunggu sebentar, sekarang kita bersaing untuk melihat siapa yang lebih sabar. Selama kita tidak keluar, pembunuh itu mungkin mengira kita sudah melarikan diri. Jika mereka kehilangan jejak kita, semakin cemas mereka. Kereta-kereta ini dibuat dari kayu yang bagus dan dapat bertahan cukup lama. Lin Hai tidak terburu-buru untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia memegang erat-erat senapan mesiunya, siap menyerang kapan saja. Wang Dayong menelan ludah dan menatap lurus ke depan. Di luar semakin panas, dan seluruh kereta sudah dikelilingi oleh api. Setelah menunggu beberapa saat, pembunuh bayaran itu akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia berlari ke arah kereta dengan pedang di tangan. Ketika dia semakin dekat, Lin Hai berteriak, "Bunuh dia!" Wang Dayong sudah menunggu perintah ini, dan segera keluar dari kereta seperti harimau yang keluar dari pegunungan. Lin Hai mengikutinya dari belakang, sambil menggunakan api dari kereta untuk menyalakan sumbu senapan mesiu, mengarahkan pada pembunuh yang bergegas menuju ke arahnya. Yang terdengar hanyalah ledakan keras. Seorang pembunuh terjatuh ke tanah, tetapi dia belum mati, dia masih berguling-guling di tanah. Semua pengawal bergegas maju dan menembakkan anak panah ke pembunuh itu. Pembunuh itu memegang pisau di tangannya dan tidak sebanding dengan busur silang. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak mengenakan baju besi.
ini seperti memanah jerami, semua pembunuh yang menyerang ditembak mati di tempat dalam sekejap mata. Ergo, bawa anak buahmu untuk memburu pembunuh lainnya, aku akan melindungi Tuan. Ergo mengangguk dan memimpin anak buahnya maju. Jangan mengejar terlalu jauh, kembalilah jika mereka sudah sangat jauh. Seru Lin Hai, mereka semua adalah orang kita. Tidak perlu membiarkan mereka mengambil risiko demi mengejar beberapa pembunuh. Kereta itu terbakar habis, dan Lin Hai merasa sangat sedih saat melihat kuda yang mati tertembak. Semuanya bekerja sama untuk memindahkan kuda itu ke sini agar tidak terbakar. Aku akan merebus sepanci daging kuda nanti agar semua orang bisa makan. Lin Hai memberikan instruksi kepada semua orang. Wang Dayong berteriak, memotong tali dengan pisau, dan dengan cepat menarik kuda yang mati itu keluar. Para petugas pengadilan yang berpatroli di luar akhirnya menyadari keributan itu dan bergegas menghampiri. Semua orang tercengang saat melihat situasi itu. Para pembunuh itu sudah terjatuh di tanah dan berlumuran darah. Melihat Lin Hai juga hadir, semua bergegas memberi penghormatan. Salam, Tuan Lin. Bagaimana kalian berpatroli? Kalian butuh waktu lama sekali untuk sampai di sini setelah kejadian. Wang Dayong sangat marah dan mengumpat mereka, lebih dari selusin petugas. Pengadilan dimarahi hingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Mereka juga akan bertanggung jawab atas penyerangan Jing Zhaoyin di jalan. Mungkin mereka akan kehilangan pekerjaannya. Derajat, ya, karena mereka adalah pembunuh, mereka pasti sudah membuat semua persiapan dari awal. Jangan salahkan mereka. Namun, patroli jalanan perlu diatur ulang di masa mendatang. Dimanapun ini terjadi, petugas patroli harus datang secepatnya. Lin Hai berkata dengan serius, pertarungan berlangsung begitu lama dan petugas pengadilan terlalu lambat untuk datang. Ini menunjukkan bahwa rute patroli sangat tidak efektif. Baik, Tuan, aku akan merencanakan ulang rute patroli secepatnya. Wang Dayong segera mengangguk. Sekarang Wang Dayong adalah orang kepercayaan Lin Hai dan orang yang paling dapat dipercaya di sekitarnya. Oleh karena itu, di kantor, hampir semua pelayan dan pejabat mematuhi perintah Wang Dayong. Tangkap semua orang ini dan lihat apakah ada di antara mereka yang masih hidup. Kita harus menginterogasi mereka dengan ketat dan mencari tahu identitas mereka. Lin Hai tidak berniat untuk pulang saat ini, jadi dia meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Kiaoer. Dia membawa semua orang ke kantor pemerintah prefektur Jingzhou. Dia memerintahkan petugas forensik melakukan otopsi secepat mungkin untuk menemukan petunjuk. Pada saat ini, Liu Ergou dan anak buahnya sudah kembali. Mereka juga membawa mayat beberapa pembunuh. Sungguh sial, kita tidak bisa menangkap seorang pun dalam kondisi hidup-hidup. Ergo, aku memintamu untuk menangkap orang, tetapi kamu hanya membawa mayat. Apa yang terjadi? Laporkan segera. Wang Dayong mendesak. Yang mulia, kita mengejar mereka dan menembak para pembunuh ini dengan busur otomatis. Pada saat yang bersamaan, kami mencoba untuk menangkap mereka hidup-hidup, tetapi para pembunuh ini sangat ganas. Begitu ditangkap dan tidak ada cara untuk melarikan diri lagi, dia langsung bunuh diri dengan menggorok lehernya. Aku tidak berhasil menangkap satu pun yang hidup. Baiklah, aku mengerti. Karena mereka berani menyerangku di jalanan, mereka pasti sudah melakukan semua persiapan dengan matang. Jika aku tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, aku tidak akan menyalahkanmu. Meskipun tidak ada yang menyalahkannya, Liu Ergou tetap berdiri di samping dengan sedih. Pada saat ini, pemeriksa mayat sudah selesai memeriksa mayat dan datang untuk melapor. Tuan, kami sudah memeriksa mayat para pembunuh ini. Mereka tidak terlihat seperti pembunuh yang dikirim oleh negara musuh. Orang ini semuanya dari Daxia. Seorang dari Daxia ingin membunuhku. Itu menarik. Lin Hai mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya. Oh, izinkan aku bertanya. Sudah berapa tahun kamu menjadi pemeriksa mayat? Yang mulia, aku sudah menjadi pemeriksa mayat selama lebih dari 23 tahun. Pernahkah kamu menghadapi situasi di mana negara musuh menggunakan orang Daxia kita sebagai pembunuh? Tidak pernah. Melatih seorang pembunuh membutuhkan area yang luas dan waktu yang lama, bahkan jika mereka menangkap orang Daxia dan membawa mereka ke wilayah mereka untuk mengikuti pelatihan. Iklim di sana sangat berbeda dari Daxia, dan setelah terpapar angin dan matahari dalam waktu lama, itu akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Bawahan aku telah memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa orang ini pasti tidak pernah tinggal di padang rumput, mereka pasti dari Daxia. Baiklah, aku sudah paham. Tidak seorang pun diizinkan untuk membocorkan masalah ini, bahkan tentang pembunuhan ini.
jangan bocorkan informasi apapun tentang hal ini. Siapapun yang berani membocorkan masalah ini akan segera diberhentikan dari jabatan dan dijebloskan ke penjara. Semua orang bergidik setelah mendengar hal ini. Ini pertama kalinya mereka melihat Lin Hai memberikan perintah yang begitu ketat. Mereka semua menjawab serempak. Baiklah, jika tidak ada lagi yang dapat membuktikan identitas mereka, kremasi saja atau kubur mereka secepat mungkin. Setelah Lin Hai menyelesaikan masalah ini, ia berganti ke kereta pemerintah dan pulang. Kereta pribadi miliknya telah terbakar, dan ia harus kembali dan membuat yang baru. Wang Dayong merasa sangat kebingungan dalam perjalanan kembali. Meskipun hal sebesar ini sudah terjadi, Lin Hai tidak memerintahkan petugas pengadilan untuk keluar dan menyelidiki kasus tersebut. Sebaliknya, berita tersebut harus diblokir sepenuhnya. Apakah dia benar-benar akan membiarkan orang-orang di balik ini tetap bebas? Tuan, apakah kita tidak akan melanjutkan penyelidikan kasus ini? Wang Dayong akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Aku sudah menebak siapa yang melakukannya. Tidak perlu melanjutkan penyelidikan kasus ini lagi. Bab 195. Percobaan pembunuhan. Yang Mulia sudah tahu asal para pembunuh ini. Tapi kita belum pernah melihat orang ini. Bagaimana Yang Mulia bisa mengetahuinya? Karena mereka adalah pembunuh dari Daxia, dan aku hanya menyinggung beberapa orang. Ini pasti tidak jauh dari 3 orang, Perdana Menteri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Pendapatan. Bahkan jika mereka bukan orang-orang di balik ini, setidaknya mereka pasti terlibat. Lin Hai berkata dengan tenang, sepertinya dia tidak terkejut sedikit pun dengan hal ini. Ternyata orang itu, berarti sekarang kita berada dalam bahaya besar. Perdana Menteri adalah pejabat tertinggi. Jika dia ingin berurusan denganmu, kita tidak akan bisa menghindarinya. Hehe, selama Menteri Perang tidak menyerangku, seharusnya tidak akan ada bahaya. Kementerian Perang bisa menggunakan busur otomatis militer yang kuat, tidak peduli seberapa kokoh kereta yang aku tumpangi. Tidak akan bisa menahan serangan busur otomatis militer. Hari ini para pembunuh itu menggunakan busur dan anak panah biasa yang bahkan tidak memenuhi standar militer, jadi aku dapat memastikan bahwa Kementerian Perang terlibat, aku sangat yakin. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Tapi aku masih merasa terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di ibu kota. Jangan khawatir, ada Ibu Suri dan Raja sebagai pendukung kita, dan dengan adanya kamu yang melindungiku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Derajat Wang Dayong masih tetap khawatir. Dia berkata, besok aku akan mengumpulkan lebih banyak orang untuk melindungi kamu secara diam. Jika satu kali upaya pembunuhan gagal, mereka mungkin akan merencanakan yang kedua. Jangan sampai lengah. Baiklah, kita tidak kekurangan uang. Kita dapat merekrut lebih banyak orang dengan ilmu bela diri yang baik dan latar belakang yang jelas. Mereka akan memperkuat pasukan kamu. Meskipun kantor pemerintah sudah kelebihan staf, perlakuan khusus tentu saja diperlukan pada waktu khusus. Jika tidak bisa ditempatkan di pasukan inti, maka perlakukan mereka sebagai pasukan dalam kegelapan. Wang Dayong merasa ini ide yang bagus. Baiklah, besok, aku akan mengumpulkan lebih banyak orang. Ngomong-ngomong, agen pendamping kita telah mengumpulkan banyak ahli bela diri. Aku akan memilih beberapa orang yang dapat diandalkan untuk membantu. Ya, orang itu telah berlatih untuk waktu yang lama, jadi seharusnya mereka akan bermanfaat. Lin Hai mengangguk setuju. Ketika Lin Hai sampai di rumah, Qiaoer masih menunggu. Mengapa kamu pulang sangat larut hari ini, suamiku? Ini sudah sangat malam. Yah, aku punya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku pulang sedikit telat. Qiaoer melihat seseorang membawa seekor kuda mati ke halaman. Baru saat itulah Lin Hai ingat bahwa dia telah melupakan masalah ini. Benar saja, ketika Qiaoer melihat banyak anak panah tertancap di tubuh kuda itu, wajah mungilnya langsung menjadi pucat karena ketakutan. Ada apa dengan kuda ini? Aku diserang oleh sekelompok orang dalam perjalanan pulang. Tapi jangan khawatir, tidak ada satu pun dari kita yang terluka. Lin Hai tahu dia tidak bisa menyembunyikan hal ini, jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, sesuai perkataan Lin Hai, para pembunuh itu sangat lemah dan seperti orang bodoh. Mereka dengan mudah dihabisi, tapi melihat tubuh kuda itu seperti landak, Qiaoer tidak bodoh dan bisa membayangkan betapa kritisnya situasi itu. Suamiku, ini terlalu berbahaya. Kalau terus begini, ayo kita pulang ke desa saja. Meskipun kamu telah lolos dari bahaya 2 kali, jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi.
Lin Hai membelai kepala Kiaoer dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak percaya pada kemampuan suamimu? Meskipun para pembunuh itu menggunakan busur dan anak panah untuk menyerangku, aku berada di dalam kereta dan busur dan anak panah ini sama sekali tidak bisa melukaiku. Siapa orang itu? Apakah para pembunuh dari negara musuh masih berkeliaran di ibu kota? Ini seharusnya menjadi kelompok terakhir, mereka terpaksa menyerang karena tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Itu sebabnya kami bertarung menghabisi mereka semua, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saat Wang Dayong hendak menjelaskan, Lin Hai dengan cepat memotongnya dan mulai berbicara omong kosong, Kiaoer masih bisa menerima jika berurusan dengan mata-mata dari negara musuh, jika pembunuh itu dikirim oleh pejabat dari ibu kota, Kiaoer pasti akan sangat khawatir, seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak tetapi sulit untuk menghindari anak panah dari kegelapan. Hal yang paling sulit untuk diwaspadai adalah tusukan dari belakang oleh orang sendiri. Baiklah, jangan khawatir lagi. Setiap kali kita menghadapi hal seperti ini, kita bisa makan daging kuda, ini bukan hal yang buruk untuk memuaskan keinginan saudara kita. Lin Hai membujuk sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Ini kuda yang bagus. Akan sia jika kita memakan dagingnya. Kiaoer merasa marah sekaligus geli, dan kegugupannya pun menghilang. Ini yang disebut dengan memanfaatkan barang dengan sebaik-baiknya, suruh orang memotong kuda ini dan merebusnya, dagingnya bisa direbus besok pagi, jadi mari kita istirahat dulu. Kiaoer tidak melanjutkan pertanyaannya dan membiarkan Lin Hai beristirahat. Keesokan harinya, saat Lin Hai bangun, dia sudah mencium aroma daging. Lin Hai mengenakan pakaiannya dan pergi ke dapur untuk melihat daging kuda rebus. Lin Hai mencari seseorang dan berkata kepadanya, pergi ke rumah Putri Chenxi, beritahu dia bahwa kita punya daging rebus hari ini, dan tanyakan padanya apakah dia ingin datang untuk makan bersama. Saat kamu mengundangnya datang, pastikan juga untuk mengundang Nona Lin dan Nona Xianer. Sejak Putri Chenxi dan Lin Ruoxue mencicipi daging kuda terakhir kali, mereka selalu memikirkannya, mereka meminta Lin Hai untuk mengundang mereka lagi di saat dia merebus daging. Jika Lin Hai tidak mengundang mereka hari ini, mereka pasti akan marah saat mengetahui hal ini. Lin Hai meminta para pemburu untuk berhenti meracik anggur dan makan daging. Hari ini cukup menyenangkan, mereka bisa makan daging dan minum beberapa gelas anggur saat pergantian shift. Kemampuan minum orang ini berangsur meningkat. Ada beberapa orang yang mampu minum lebih dari 1 pon anggur itu. Di saat mereka mendengar bahwa ada daging untuk dimakan, mereka semua langsung berkumpul. Lin Hai menyimpan beberapa potong daging untuk dirinya dan membagikan sisanya. Tidak lama kemudian, Putri Chenxi dan kedua temannya datang dengan gembira. Mengapa kamu sudah makan daging pagi-pagi sekali? Jika siang atau malam, aku bisa makan lebih banyak. Makan saja, kuda ini patah kakinya semalam dan tidak dapat diselamatkan, jadi kami langsung memotongnya. Jika kita menunggu sampai malam untuk memakannya, maka dagingnya akan membusuk. Lin Hai tidak memberitahu mereka tentang peristiwa penyerangan itu. Pertama untuk merahasiakannya, dan kedua karena dia takut mereka akan khawatir. Benar saja, mereka bertiga tidak ragu dan duduk bersama untuk mencicipi daging kuda itu. Sekarang Kiaoer sudah menjadi jauh lebih akrab dengan mereka, dan keempat wanita itu duduk bersama dan mengobrol. Lin Ruoxue tampaknya khawatir dengan sesuatu dan terus menatap Lin Hai secara diam. Ada ekspresi khawatir di matanya. Masalah ini bisa disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak dari Lin Ruoxue. Bagaimanapun, Lin Ruoxue sangat memahami watak Lin Hai. Dia tahu betul bahwa Lin Hai tidak akan memotong kuda itu begitu saja, dan pasti telah terjadi sesuatu yang besar. Bersambung